الحمد لله رب العالمين بنعمة الإيمان والإسلام والاستقلال أو الحرية وأفهمنا من علم الدين والعقيدة وبين لنا وأرشدنا الأخلاق الكريمة والأعمال الصالحة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Langkah yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan. Langkah yang kedua, mari kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat, seringnya kita menyebut nama beliau, memuja beliau, pada hari kiamat nanti beliau berikan kepada kita syafaatnya, yaitu syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, sehingga dengan nikmat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, insyaallah kita akan menjadi hamba beliau yang taat dan patuh kepada beliau. Karena kita sudah bersaksi di hadapan beliau, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan juga bersaksi bahwa Nabi besar Muhammad adalah utusan Allah. Maka penting bagi kita merenung bahwa ketika kita sudah bersaksi kepada Allah, bersaksi kita bahwa Nabi besar adalah utusan Allah, maka langkah selanjutnya bagaimana kita mengikuti ajaran dan sunnah yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin menjadikan beliau sebagai idola, kalau kita ingin menjadikan beliau sebagai panutan kita, hendaknya kita mencontoh kepada perbuatan, perilaku yang diajarkan oleh beliau kepada kita. Tujuannya tak lain dan tak bukan agar ketika kita menghadap kepada Allah menjadi hamba-hamba yang terbaik hendaknya di antara makhluk Allah. Maka lakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Rasul, laksanakan apa yang diajarkan oleh Rasul, dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya tak lain dan tak bukan bagaimana kita semuanya menjadi orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat perjuangan beliau, kita baca sejarah bagaimana perjuangan beliau,
bagaimana beliau menegakkan ajaran-ajaran Allah penuh dengan tantangan dan rintangan. Hanya orang-orang yang benar-benar beriman mencintai beliau dengan sepenuh hati, bila orang-orang yang terbaik. Maka di antara kita lihat bagaimana rasa cinta kita kepada beliau. Yang pertama, cinta kita kepada beliau sering kita menyebut nama beliau, sering kita mengagungkan beliau. Bahkan kalau kita lihat bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam ibadah wajib yang kita laksanakan, ibadah sunnah yang kita lakukan, ada di dalamnya nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoa pun seperti demikian, diawali dengan a'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam. Karena ada nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam. Kalau tidak bisa sibuk itu, maka doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita bagaimana kita mencintai Rasul, mengagungkan Rasul. Sering kita menyebut nama beliau, sering kita memuja beliau. Tanda kita cinta kepada beliau. Karena orang yang cinta kepada sesuatu, man ahabba syai'an aksara min zikri. Siapa yang cinta kepada sesuatu, sering dia menyebut, sering dia mengingatnya. Sering dia mengingatnya, sering dia menyebutnya. Pertanda dia cinta kepada sesuatu. Apalagi cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti insyaallah ketika kita berada dalam naungan beliau, insyaallah syafaat beliau akan beliau berikan kepada kita. Lantaran kita dekat dengan beliau, lantaran kita mengagungkan nama beliau, sesuai dengan apa yang beliau katakan. Man shalla alaihi salatan wahidah, sallallahu alaihi asyara. Siapa saja di antara umat beliau yang berselawat kepada beliau satu kali, maka Allah berikan kemudahan kepada orang yang berselawat tersebut sampai 10 kali. Begitu keagungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas kita membangun rasa cinta kita kepada beliau agar kita menjadi hamba-hamba yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang yang berjemaah yang dirahmati oleh Allah. Dan yang kedua, bagaimana kita menghidupkan syiar beliau dengan datangnya kita berbondong-bondong ke rumah Allah. Kita mengaku umat Rasulullah, kita mengaku orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tetapi ajaran beliau, sunnah beliau tidak kita hidupkan. Maka hendaknya kita merenung di sisa-sisa umur kita ini, sama-sama kita terpaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas kita selaku orang-orang yang mengaku beriman, mengaku taat dan patuh kepada Allah, lantaran ajaran beliau, sunnah beliau kita tinggalkan. Padahal kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita amat sedikit, namun hisabnya, pertanggungjawabannya begitu besarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang ingin mengharap kepada Allah, orang-orang yang ingin benar-benar datang untuk kembali kepada Allah, mempersiapkan diri dia dengan amal yang soleh di hadapan Allah, maka inilah orang-orang yang terbaik di antara umat-umat. Maka kita minta kepada Allah di sisa-sisa umur kita ini, kita sama-sama bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah dan Allah kumpulkan kita nanti bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga Jannatul Firdaus. Sehingga segala ibadah yang kita lakukan, segala ubudiyah yang akan kita kerjakan dibalas oleh Allah dan dilipat gandakan pahala dan hendaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita datang menghadap kepada Allah, dinanti-nantikan kita, disambut kita oleh para malaikat Allah dan dibanggakan kita di antara makhluk-makhluk yang lain. Sebab kita cinta kepada beliau, disebabkan kita mengagungkan sunnah beliau, itu pertanda juga cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena
Barang siapa yang mengaku dia cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti beliau karena beliau memberikan ajaran, memberikan petunjuk bagaimana kita seluruhnya menjadi hamba-hamba yang mendapat derajat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Derajat maqam mahmud di hadapan Allah, tempat yang terpuji. Banyak orang-orang yang ingin bercita-cita menjadi hamba Allah. Banyak orang-orang yang ingin bermunajat di hadapan Allah, tetapi kesempatan itu belum diberikan oleh Allah. Kesempatan itu belum dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan pintu hati dia belum dibuka oleh Allah dengan cahaya taufik Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita. Ketika ada rasa takut kita kepada Allah, kita tinggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Ada rasa takut kita, ada rasa khawatir kita, bersyukur kita kepada Allah, berarti masih ada cahaya iman yang Allah berikan ke dalam hati kita. Namun sebaliknya, jika perbuatan wajib, perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan, tidak ada sedikit pun rasa khawatir kita, rasa was-was kita, rasa cemas kita, maka ini yang dikhawatirkan, berarti Allah membentuk pintu keimanan kepada kita. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah, ayat pada ta'atillah alhamdulillah wa tarju rahmatullah wa antatraka ma'siyatan ala nur minallah wa khafa ala Allah. Kita melaksanakan ibadah, kita melaksanakan taat, itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan perbuatan yang baik dan kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang kurang baik, itu juga karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang terbaik. Allah jadikan kita umat-umat yang terbaik, dan Allah jadikan kita orang-orang yang selalu menegakkan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya tak lain dan tak bukan agar ketika kita lakukan amal ibadah menjadi ladang ibadah di hadapan Allah, menjadi penolong kita hendaknya di hadapan Allah. Karena ibadah yang kita lakukan, amaliyah yang kita lakukan sesuai dengan ajaran dan petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.